Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Berjumpa kembali dengan Pak Burhan dalam pembelajaran jarak jauh Matematika kelas 5. Untuk kali ini Pak Guru akan menyampaikan materi tentang satuan panjang dan skala. Mari kita simak. Satuan panjang. Satuan panjang ada dua macam. Satuan panjang yang tidak baku dan satuan panjang yang baku. Apa itu satuan panjang yang tidak baku? Nah, ini misalkan jengkal, hasta, depa, langkah, telapak kaki, lengan, pensil, pena, sedotan, potongan ranting, rafia, ataupun lidi, dan masih banyak yang lainnya. Ukuran tersebut dinyatakan tidak baku karena panjangnya tidak selalu sama. Misalnya, jengkal. Jengkal antara orang yang satu dengan orang yang lain itu pasti berbeda. Ya, satu jengkal itu adalah jarak dari kelingking ke ibu jari ya ketika direnggangkan. Kemudian untuk depa itu adalah ketika kita merentangkan kedua tangan, lalu kita ukur ya dari ujung jari tangan sebelah kiri sampai ujung jari tangan sebelah kanan, yaitu adalah satu depa. Kemudian satu langkah adalah yaitu jarak antara dua buah kaki kita ketika dilangkahkan. Kemudian satu hasta itu adalah jarak dari siku kalian sampai pucuk ujung jari kalian. Ya, sekali lagi ini adalah contoh dari satuan panjang yang tidak baku. Karena kenapa dinyatakan tidak baku? Karena ukuran tangan satu dengan tangan yang lain itu berbeda-beda sehingga tidak bisa digunakan sebagai patokan. Kemudian kita bahas untuk satuan panjang yang baku. Ya, satuan panjang yang baku adalah meter ya. Meter adalah satuan panjang baku menurut standar internasional. Jadi kita menggunakan standar internasional karena apa? Antara satuan yang di Indonesia ya, antara besarnya ya yang di Indonesia dengan yang di luar negeri ya atau di seluruh dunia itu sama. Ya, jadi tidak berbeda-beda ya, jadi sama semua. Kemudian satuan ukuran panjang itu adalah di sini antara lain ya km ya, itu adalah kilometer. Kemudian hektometer atau yang disingkat dengan HM, kemudian dekameter yang disingkat dengan dam ya, kemudian meter disingkat dengan M, desimeter disingkat dengan DM, sentimeter disingkat dengan cm, dan milimeter disingkat dengan mm. Nah, ini adalah tangga satuan panjang ya. Di sini ditulis singkatan-singkatan tadi ya, memang ini yang lebih dikenal, yaitu km, di sini kilometer, hm hektometer, dam itu adalah dekameter, m itu adalah meter, dm adalah desimeter, cm adalah sentimeter, mm adalah milimeter. Untuk tangga satuan ini ketika turun satu tingkat, maka nanti dikalikan 10, atau nolnya bertambah 1, atau nanti kalau koma ya itu komanya geser ke kanan satu langkah. Dan kebalikannya apabila nanti naik satu tangga maka akan dibagi 10 ya, ataupun 0 berkurang 1, ataupun koma nanti akan bergeser ke kiri sebanyak berapa kali naiknya ya. Misalkan naik 2 kali ya otomatis 0 berkurang 2 ya, ataupun geser 2 langkah ke kiri ya. Jadi seperti itu. Kemudian di sini Pak Guru berikan contoh. 2 km ya mau dijadikan hektometer.
kilometer dijadikan hektometer ya. Ini turun berapa tingkat? Ya, betul, 1 tingkat, sehingga nanti dikalikan 10 ya, 2 dikali 10 hasilnya 20 ya. Kemudian untuk contoh yang kedua, 45 meter mau dijadikan sentimeter. Meter mau dijadikan sentimeter itu turun 2 tingkat ya, maka 0 bertambah 2 ya, atau dikalikan 100 ya, sehingga hasilnya 4.500. Kemudian contoh yang ketiga, 3 km mau dijadikan sentimeter ya. Kilo ke senti kita hitung ya. Turun berapa tingkat? 1, 2, 3, 4, 5. Maka nolnya bertambah 5, 1, 2, 3, 4, 5. Menjadi 300.000. Contoh berikutnya yaitu 6.500 mm mau dijadikan sentimeter. Milimeter ke sentimeter itu naik 1 tingkat. Ya, maka nolnya nanti berkurang 1, dari 6.500 berubah menjadi 650. Contoh berikutnya, 5.000 cm mau dijadikan meter. Sentimeter menjadi meter. Coba naik berapa tingkat? 1, 2. Berarti 0 berkurang 2, menjadi 50. Lalu terakhir, yaitu 1 juta cm akan dijadikan kilometer. Sentimeter ke kilometer naik berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Maka nolnya berkurang 5 menjadi 10 km. Cukup jelas ya anak-anak? Mari kita lanjut. Masih menyambung yang tadi untuk tangga satuan, ketika untuk bilangan yang desimal atau yang menggunakan koma, bagaimana ya? Ini coba kita bahas di sini. Jika naik 1 tangga, ya maka nolnya berkurang 1, ya, atau koma geser ke kiri 1 langkah. Ya, di sini Pak Guru tadi berikan tangga satuannya ya, kalian bisa melihat. Contoh, 40 mm mau dijadikan desimeter. Milimeter dijadikan desimeter naik berapa tingkat? 1, 2. Oke, maka nanti koma atau nolnya ya, komanya geser ke kiri 1 langkah ya, dari milimeter jadikan desimeter. Gesernya berarti kalau naik 2 kali ya, gesernya komanya sebanyak 2 kali atau 2 langkah ya. Mula-mula komanya di belakang ya, jadi di sini kita menghitungnya dari yang paling belakang, kemudian maju 1 langkah. Nah, di sini kemudian maju lagi 1 langkah. Nah, ya, komanya sekarang berada di depan angka 4, lalu di depan tanda koma kita kasih angka 0. Ya. Jadinya jawabannya 0,4. Contoh yang kedua, 60 mm mau dijadikan meter. Milimeter mau dijadikan meter. Kita hitung naik berapa tingkat? 1, 2, 3. Maka nanti komanya geser ke kiri ya, sejauh 3 langkah. Mula-mula koma kita taruh di paling belakang sini ya, di belakang angka 0. Kemudian kita gerakkan ke kiri ya, 1 ya, 2. Nah, 3-nya di sini kita tambah 0 di sini dulu ya. Kemudian yang paling depan kita tambahi 0 seperti langkah yang contoh nomor 1 tadi, sehingga jawabannya 0,06. Contoh yang ketiga, 2,5 meter ada berapa kilometer? Meter dijadikan kilometer, naik berapa tingkat? 1, 2, 3. Berarti komanya nanti geser ke kiri sejauh 3 langkah. Baik, kita lakukan. Komanya sekarang mulai dari sini ya. 1, ya, 2 itu ditambahin 0, 3 tambahin 0 lagi. Jadi ada 2 tambah 0 di depan angka 2. Seperti ini. Lalu ditambah komanya di sini, lalu 0-nya ditambah di depan angka atau di depan tanda koma ini, seperti langkah yang nomor 1 dan nomor 2 tadi. Oke, sehingga jawabannya 0,0025 km. Baik, sekarang kita akan berikan contoh juga ya untuk bagaimana jika turun 1 tangga. Jika turun 1 tangga, 0 bertambah 1 atau koma geser ke kanan 1 langkah.
Nggih. Oke, contohnya yang pertama 0,8 km akan dijadikan hektometer. Kilo ke hekto, turun satu tingkat. Koma geser ke kanan satu langkah, otomatis menjadi 8. Ya, ketika komanya bergeser ke kanan satu langkah, akan berubah menjadi angka 8. Contoh nomor 2, 23,45 hektometer ada berapa dekameter? Hektometer ke dekameter turun satu tingkat, maka koma geser satu langkah ke kanan, sehingga menjadi 234,5. Contoh yang ketiga, 4,12 mau meter ya, mau dijadikan milimeter. Meter mau dijadikan milimeter. Turun berapa tingkat? 1, 2, 3. Ya, kita geser 1, 2, 3-nya berubah menjadi 0 sehingga jawabannya 4120. Cukup jelas anak-anak? Kita lanjutkan. Sekarang kita akan belajar menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan satuan panjang. Sekarang contoh nomor 1, 32 hektometer dikurangi 800 meter sama dengan berapa dekameter? Caranya menjawab. Karena di sini satuannya masih berbeda-beda, maka semua harus kita samakan dulu menjadi dekameter. 32 hektometer itu adalah 320 dekameter. Lalu 800 meter itu adalah 80 dekameter. Sehingga 320 dikurangi 80 adalah 240 dekameter. Contoh nomor 2. 28 cm ditambah 135 mm ada berapa desimeter? Semua satuan kita ubah ke desimeter dahulu. 28 cm itu ada 2,8 desi ya. Kemudian 135 mm itu adalah sama dengan 1,35 desimeter. Penjumlahan ini seperti kalian menjumlahkan pecahan desimal dengan pecahan desimal kemarin ya, kita urutkan komanya. Ya, ini 5, 8 tambah 1 itu 11, berarti kita tulis 1, simpan 1. Kemudian 1 tambah 2 tambah 1 yaitu 4. Jadi jawabannya 4,15 desimeter. Cukup jelas ya anak-anak, kita lanjut. Oke, setelah kita mempelajari tentang satuan panjang, ya kita akan mempelajari tentang skala ya. Skala adalah perbandingan antara jarak pada gambar dengan jarak sebenarnya. Perlu diperhatikan bahwa skala selalu berbentuk perbandingan. Biasanya dinyatakan dengan A dibanding B ya, atau A per B. Perhatikan peta Provinsi Jawa Tengah di samping. Di sini terdapat atau tertulis skala peta ya. Biasanya memang skala peta itu tertulis ya, ada di gambar petanya ya. Di sini tertulis di bawah yaitu 1 banding 1.300.000 ya. Skala peta di samping adalah 1 dibanding 1.300.000 ya. Artinya jarak 1 cm pada peta atau pada gambar mewakili jarak 1.300.000 cm ya. 1.300.000 cm ini nilainya sama dengan 13 km ya. Jadi jarak 1 cm pada peta itu mewakili jarak 13 km pada keadaan sebenarnya. Ya, jadi pada sebuah peta itu ya entah di atlas ataupun di buku ya, atau pada tidak hanya pada peta ya, biasanya pada denah di undangan atau di surat ulem itu biasanya ada denah ya. Ketika di situ ada skala maka kalian bisa pelajari dari situ juga ya. Jadi tidak hanya dari peta. Kita lanjut. Nah, di sini rumus yang berkaitan dengan skala itu adalah seperti ini ya. Pak Guru buatkan segitiga ini untuk mempermudah saja ketika mau mencari ya. Ini di sini ada S adalah skala, UG itu adalah ukuran gambar, US itu adalah ukuran sebenarnya.
Bagaimana ketika mau mencari skala atau S? S kita tutup. Ya, maka UG per US sama dengan UG dibagi US. Per itu berarti dibagi. Bagaimana ketika mau mencari UG? Maka UG kalian tutup. Sehingga S dikali US. Ya, kalau jejer ya atau berdampingan itu dikalikan. Kemudian yang ketiga, kalau mau mencari US, kita tutup US ya, yang dicari ini ditutup. Maka sama dengan UG per S atau UG dibagi S. Nah, bagaimana cara menggunakan rumus ini supaya lebih jelas kita berlatih soal. Contoh yang pertama, pada foto berskala 1 dibanding 50, tinggi badan Anto itu 3 cm. Tinggi badan Anto 3 cm. Ini jelas adalah ukuran gambar ya. Berapa sentimeter tinggi badan Anto sebenarnya? Oke, yang diketahui kita tulis dulu. S yaitu skalanya 1 banding 50. Kita tuliskan 1 per 50. Ukuran gambar 3 cm ya, UG-nya 3 cm. Kalau mencari US tadi, rumusnya adalah UG dibagi S, yaitu 3 dibagi 1/50. 3 kita ubah menjadi 3 per 1 dibagi 1/50. Ya, ini kita ubah menjadi tanda kali. Kemudian yang belakang kita balik ya, karena pembagian pecahan seperti itu ya. Jadi 3 kali 50 itu 150 cm. Jadi tinggi badan Anto yang sebenarnya adalah 150 cm. Kita lanjut, contoh yang berikutnya. Jarak kota A dan kota B adalah 28 km. Jika jarak kedua kota pada peta 7 cm, skala peta tersebut adalah, ya di sini cara menjawabnya kita tulis dulu yang diketahui. US atau ukuran sebenarnya 28 km, yaitu kalau kita ubah menjadi cm ya, kita harus samakan karena ini senti, maka yang ini juga harus kita ubah jadi senti ya. Harus sama satuannya. Ketika kilometer kita jadikan sentimeter, nolnya bertambah 5 ya, menjadi 2.800.000. Kemudian UG di sini diketahui 7 cm ya, maka S adalah UG dibagi US. Yaitu 7 dibagi 2.800.000. Nah, kita tulis 7 banding 2.800.000 sebagai pecahan, yaitu 7 per 2.800.000. Maka ini kita sederhanakan ya. Kita bagi 7 per 7. Maka jawabannya 1 per 400.000. Sehingga skala peta tersebut adalah 1 dibanding 400.000. Cukup jelas ya anak-anak? Kita lanjut contoh berikutnya. Tinggi sebuah pohon adalah 12 meter. Jika pohon tersebut digambar dengan skala 1 banding 600, tinggi pohon tersebut pada gambar adalah, oke, kita tulis data yang diketahui ya. US atau ukuran sebenarnya, yaitu tinggi pohon sebenarnya itu 12 meter. 12 meter kita ubah ke senti dulu ya. Jadi setiap perhitungan itu kita jadikan sentimeter dulu ya. Semua perhitungan kita jadikan sentimeter dulu. 12 meter itu adalah 1.200 cm ya, kita tinggal nambah 02. Kemudian skala diketahui 1 dibanding 600 atau kita tulis 1 per 600. UG ukuran sebenarnya atau ukuran tinggi pohon pada gambar itu adalah dirumuskan S dikali US ya, yaitu 1/600 dikali 1.200. 1.200 kita ubah menjadi 1.200 per 1. Lalu kita selesaikan ya, ini sama saja 1.200 dibagi 600 yaitu 2 cm. Jadi tinggi pohon pada gambar adalah 2 cm. Cukup jelas anak-anak ya? Baik, untuk materi kali ini ya Pak Guru cukupkan sekian. Nanti akan ada tugas yang Pak Guru share lewat wali kelas di grup kelas kalian masing-masing. Silakan nanti dikerjakan ya, nanti ada link Google Form seperti biasa, kalian klik lalu kalian kerjakan dengan teliti. Ya, pesan Pak Guru, jaga selalu kesehatan. Marilah kita senantiasa berdoa semoga pandemi Covid ini segera berlalu sehingga kita bisa belajar bersama lagi di sekolah secara bersama-sama. Baik,
Pak Guru akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.